Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Bapak Joko Widodo akhirnya berbicara lagi ya, eksklusif nih, diwawancarai oleh Kompas. Wawancaranya itu lama lumayan ya, 1 jam, dan Kompas berbaik hati sudah memotong dengan segmen-segmen begitu. Jadi ada beberapa tema yang dibicarakan dengan Pak Jokowi. Nah, ini menarik ya, karena biasanya yang rajin ngomong itu kan termulnya. Nah, Jokowinya itu jarang ngomong. Dan sekali ngomong itu biasanya blundernya banyak. Nah, apalagi ini ngomong selama 1 jam ya. Biasanya kalau lagi di Solo itu ngomongnya cuman ya 2 menit, 3 menit begitu. Sudah agak jarang kita melihat Jokowi berbicara dengan lama. Dan dalam kesempatan ini berbicaranya lama 1 jam. Nah, cuman karena ini tadi sudah dipenggal-penggal menjadi beberapa tema, kita akan membahas satu tema dulu. Dan tema ini adalah tema yang menarik ya dalam perbincangan ini, yaitu tema ijazah palsunya Jokowi. Dan Jokowi masih konsisten di dalam narasinya begitu, di dalam posisinya bahwa di belakang isu ijazah palsu ini ada bohirnya, ada yang membackingi, ada yang membackup begitu. Cuman ya biasa, saya belum melihat video ini secara utuh, jadi mari kita simak bersama-sama ya. Are you ready? Ya, ready lah. Kita saksikan ya. Kali ini kami mewawancarai khusus Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi seperti menyambung sebelum jeda tadi. Kalau saya bertemu Bapak, tidak mungkin saya tidak bertanya soal isu ijazah palsu yang bahkan sudah 4 tahun ini Bapak bergulir. Episodenya panjang sekali. Apa pandangan Bapak soal isu yang tidak berkesudahan, soal isu ijazah palsu, Pak? Ya, ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan, dan sebetulnya saya sudah 4 tahun itu diam, tidak banyak menanggapi. Karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazah. Kenapa? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu, karena yang pertama, kalau Bapak mengeluarkan ijazah itu sedari awal, ini seharusnya selesai isu ijazahnya, tidak perlu berlama-lama sampai 4 tahun. Ada aduan ke Baris-Krim. Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Oke, pembuktian itu sudah dibuktikan di dalam Jokowi's White Paper. Cuman sekali lagi, objeknya adalah hasil scan. Makanya Pak Jokowi ini tidak bisa melaporkan sebetulnya Roy Suryo dan kawan-kawan atas pencemaran nama baik, karena yang dikeluarkan itu scan-nya itu, yang ditelitinya. Makanya Pak Jokowi itu lebih baik mengeluarkan ijazahnya. Supaya apa? Supaya jelas bahwa yang dipegang oleh Anda, duhai mantan presiden atau presiden Indonesia ke-7, ijazah yang dipegang oleh Anda itu tidak sama dengan yang diupload oleh Sandi begitu. Kalau tidak sama, selesai. Berarti yang bermasalah Sandi yang mengupload ijazah itu. Masa ya orang-orang seperti ini tidak tahu duduk perkaranya, duduk permasalahannya begitu. Heran saya sama ya heran, sering saya mengatakan heran ya, tapi karena sudah sering herannya jadi nggak heran lagi. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya gimana. Dan yang saya
lihat ini memang ada agenda besar politik. Sebentar ya. Itu tidak bisa demikian. Kenapa? Karena Anda sebagai orang yang dituntut mengeluarkan ijazahnya dari berbagai macam sudut pandang, termasuk di dalamnya sudut pandang hukum yang kemarin sudah ditentukan oleh KIP itu tidak mau menunjukkan ijazah. Hatta di persidangan sekalipun. Dan sudah ada anak bangsa yang dipenjara gara-gara Anda, wahai Joko Widodo, tidak mau menunjukkan ijazah yang Anda pegang. Yang mana kalau ada seperti Pak Arsi ya kemarin itu yang dituduh ijazahnya palsu, itu tinggal menunjukkan saja, kan selesai, nggak bakal sampai 4 tahun. Jadi pada akhirnya begini, ini Jokowi akan menuduh bahwa di belakang isu ijazah ini ada agenda politiknya. Nah kalau saling tuduh menuduh mudah begitu. Saya juga bisa menuduh kan Anda Pak Jokowi menikmati keuntungan dari adanya kasus ijazah ini, makanya Anda tidak mau selesai. Yang mana itu ditunjukkan dengan sikap Anda yang tidak mau menunjukkan ijazah itu. Begitu. Apa keuntungan yang diterima oleh Jokowi? Nah masalah-masalah besar Jokowi tidak disidak begitu, tidak menjadi perhatian publik. Itu yang dinikmati oleh Pak Jokowi di sini. Ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Pak Jokowi ya, itu perkataan sudah kontradiksi. Anda itu tidak merasa punya reputasi, tapi Anda menuduh orang lain menghancurkan reputasi Anda. Anda yang menuduh loh itu. Anda menuduh orang lain menghancurkan reputasi Anda, yang mana Anda merasa tidak punya reputasi. Ya kalau tidak merasa punya reputasi, masa ada tuduhan ada orang lain yang menghancurkan reputasi Anda begitu. Itu pertama ya. Jadi pemikirannya tidak sinkron antara apa yang diakukan dengan apa yang dilemparkan kepada orang lain. Itu yang pertama tuh. Jadi saya nggak bisa menuduh orang lain mau mencuri duit saya kalau saya nggak punya duit. Ya saya nggak punya mobil. Aduh mobil saya mau dicuri orang. Emang kamu punya mobil? Ya enggak. Ya masa mau kayak gitu? Ah Pak Jokowi ini ada-ada aja. Pantesan rusak itu Indonesia dipimpin Anda selama 10 tahun itu ya. Pola pikirnya aja konsisten kagak begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata siapa Anda itu tidak punya reputasi? Mohon ya sebagai presiden, kalau Anda memiliki asisten atau Anda memiliki sekretaris, tolong beri tugas mereka itu untuk meneliti bagaimana reputasi Anda di masyarakat. Anda ini punya reputasi banyak sekali ya. Reputasinya apa tuh? Mau bikin SMK nggak jadi, presiden gorong-gorong, presiden banyak bohong, kemudian kemudian ijazahnya palsu. Itu reputasi Anda tuh. Anda itu reputasinya amat sangat banyak sekali. Yang baik ada yang baiknya juga. Ya itu yang sebagaimana yang dikatakan sama si Termul. Kalau si Termul mah nggak ada yang jeleknya, baik semua begitu. Ya yang bagus dari Jokowi apa ya? Ya ya selain yang buruk-buruknya lah ya. Selain yang jelek-jeleknya bagus lah begitu. Anda itu punya reputasi juga penghancur demokrasi dan lain sebagainya. Anda ini tidak melihat berita begitu ya, nggak melihat internet, atau jangan-jangan ditutup biar nggak melihat begitu, biar nggak mendengar. Jadi reputasi Anda itu ada ya Pak Jokowi. Tapi menurut Bapak kenapa? Apa dibalik itu? Menurut Bapak kenapa harus diturunkan reputasi Bapak melalui isu ijazah ini? Ya mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main? Kan mesti ada kepentingan
politiknya di situ. Tapi sekali lagi Oke, mestinya sebentar, dalam satu lagi. masa-masa Klaimnya Pak ekstrim Jokowi. seperti ini Untuk kita apa konsentrasi untuk menuduh, hal yang mendowngrade besar. orang, mengolok-olok dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya cuma mau tanya saja bagian mana yang mengolok-olok itu. Ya, Anda itu presiden gorong-gorong karena memang terkenalnya dari gorong-gorong, itu fakta. Anda itu bohong soal SMK, itu fakta. Bohong soal lapangan pekerjaan, itu fakta. Ijazahnya tidak mau ditunjukkan dan banyak masalah, itu fakta. Jadi mana di antara perkataan itu yang olok-olok, yang mana? Ya, tolong ditunjukkan. Masa mengolok-olok orang cuman nyebutin fakta doang. Pak Jokowi. Aduh, ya bingung tapi udah nggak bisa bingung lagi. Mending terusin aja ya. Apa yang mau diomongin lagi sama Pak Jokowi ini? Aduh. Main-main Oke, kan mesti sebentar. ada kepentingan politiknya Ini di situ. langsung Tapi menyebutkan sekali lagi pasti ada mestinya kepentingan dalam politiknya masa-masa Jokowi. ekstrim Nah, seperti Jokowi ini di sini sama sedang memproyeksikan situasi psikologinya sebetulnya, karena di dalam pikiran Jokowi itu semuanya politik. Coba yang dikatakan sama netizen, satu lagi reputasi Jokowi itu sen kanan belok kiri ya. Atau sebaliknya, sen kiri belok kanan. Itu Jokowi itu bilang anaknya nggak mau politik, dua-duanya terjun politik ya, bilang presiden tidak akan mendukung kampanye waktu itu, terus kemudian dia bilang presiden punya hak untuk mendukung kampanye dan lain sebagainya. Aduh, jadi Jokowi sendiri yang punya pikiran serba politik, yang mana pada akhirnya permasalahan yang ada substansi masalahnya hanya dilihat sebagai permasalahan politik semata, padahal tidak demikian. Nah, kemudian Jokowi mengatakan ini ya, harus konsentrasi kepada hal yang besar nih. Kita lanjutkan dulu, jangan kemana-mana. Kita konsentrasi untuk hal yang besar. Untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrim, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robotik, sehingga jangan malah energi besar kita pakai untuk Pak Jokowi begini. Urusan-urusan yang sebetulnya kalau menurut saya memang urusan yang ringan. Anda maksud permasalahan ringan yang kita banyak mengeluarkan energi di situ adalah permasalahan ijazah Anda, dan Anda menginginkan agar supaya masyarakat Indonesia ini tidak terus-terusan membicarakan ijazah Anda seperti yang saya lakukan ini. Saya udah berapa bulan ngomongin ijazah, udah 2 bulan ya, hampir tiap hari tuh ngomongin ijazah Jokowi itu. Ini kalau mau berhenti Anda sebagai negarawan begitu ya, tunjukkan ijazahnya, selesai. Sekarang kalau semakin sini ya, permasalahannya tidak semakin mengecil, permasalahannya tidak semakin hilang, tetapi permasalahannya semakin membesar. Kenapa? Karena akhirnya terungkaplah apa-apa yang ada di belakang ijazah Anda tersebut. Jadi masalah sama OVA UGM, sama UGM-nya jadi masalah, Fakultas Hukum UGM-nya dimarahin sama KIP, kemudian surat menyurat UGM-nya nggak bener, kemudian Polda Metro di dalam penyidikannya kacau balau. Kan jadi banyak permasalahannya di sini, dan orang-orang sudah ada yang dipidanakan oleh sikap Anda itu. Jadi kalau gimana ya, Anda itu lain di omongan, lain di sikap begitu. Kalau Anda memang menginginkan bangsa Indonesia ini berbicara hal-hal yang penting, ya seperti kita kan enak nih kalau punya channel kita berbicara tentang kemajuan-kemajuan kemajuan politik, kemajuan teknologi, kemudian kita berbicara tentang agama begitu kan asik itu. Ada aktualisasi buat diri. Tidak seperti sekarang ngomongin ijazah Jokowi doang begitu. Dari hari ke hari itu aja yang diobrolinya. Kalau Anda memang mau bangsa Indonesia itu tidak berbuat demikian, Anda nggak usah ngomong. Kita lebih baik fokus kepada hal-hal yang besar saja. Hal-hal yang kecil ya jangan diusik-usik. Gak usah ngomong kayak gitu. Gimana caranya? Tunjukin ijazahnya. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Selesai, itu mah udah permasalahannya. Ya dalam hal ijazah sih. Cuman nanti pasti ada buntut politiknya ya. Iya. Cuman bukan berarti ini murni permasalahan politik. Begitu loh Pak Joko Widodo.
menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu. Gimana? Kira-kira siapa di balik? Ya, Sebentar saya kira ya. gampang ditebak. Jadi siapa yang bermain politik pada hari ini? Tidak perlu saya Jokowi sampaikan. yang main politik. Dan Ini ijazah memang ada permasalahannya. Kemudian Jokowi mengatakan di belakangnya ada agenda politik. Kemudian ditanya, Anda sudah tahu Pak Jokowi? Jokowi mengatakan saya sudah memastikan dan saya sudah tahu, tapi tidak menyebutkan. Jadi yang main politik di sini siapa? Jokowi. Ya memang kalau misalkan ada politikus ulung di Indonesia ini salah satunya ya Jokowi. Semua permasalahan itu bisa dipolitisasi itu sama Jokowi itu. Termasuk permasalahan ijazah ini yang mana sebetulnya inti permasalahannya itu kalau dia dipakai di dalam kontestasi politik itu adalah permasalahan administratif. Itu permasalahan administrasi itu. Kalau di dalam Roy Suryo itu penelitian digital forensik. Itu sebetulnya permasalahannya, bukan permasalahan politik. Lah di belakangnya apakah ada politik atau tidak? Ya kalau saya melihat pada akhirnya pasti ada yang memanfaatkan. Tapi bukan berarti ijazah palsu ini adalah agenda politik semata. Begitu sebagaimana yang dikatakan sama Jokowi. Kalau si Jokowi mah kesana terus bawa-bawa permasalahan ini. Ya akur sama kayak termulnya itu. Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama Sebentar Pak baik Jokowi ya, itu seseorang. Ustadz juga udah cukup. Ustadz itu udah saban hari itu ngomongnya jangan menghina orang. Saban hari Ustadz itu ngomongnya begitu, jangan menghina orang, jangan bikin gaduh, ya urusan kita sama Allah. Itu urusannya Ustadz dari dulu. Jadi nggak usah sama Anda diajari seperti itu. Permasalahannya Anda ini masalahnya ada begitu. Gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina Nama baik orang, Anda itu apa? menfitnah Ya orang, buktikan kalau Anda itu memang punya nama baik. Tuh, seseorang. itu permasalahan intinya yang sebagaimana disebutkan oleh para pakar hukum. Masa Anda tiba-tiba menuduh orang lain mencemarkan nama baik, Anda sendiri tidak membuktikan Anda punya nama baik. Kalau ada pertanyaan ini akan ke ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD sampai SMA. Masih akan. Itu udah beberapa kali dipinta itu. Ya masih ngomong akan dikeluarkan. Jadi yang mau permasalahan ini lama pada akhirnya siapa ya? Jokowi ini mengatakan ini masuk aja ke pengadilan begitu. Ya di pengadilan Jokowi nggak mau nunjukin ijazahnya kok, tidak ada keseimbangan barang bukti juga di situ. Mau gimana? Ya, dia yang melama-lamakan. Jadi kalau mau selesai tunjukkan saja. Untuk pembelajaran hukum, memang apa yang Bapak khawatirkan kalau ijazah ini, kasus ijazah ini terus bergulir di luar soal tudingan ijazah palsu? Ya kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain, bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain. Bisa ke gubernur, nih bupati, Jokowi ya, semuanya. Anda itu marahin si Gibran, anak Anda itu. Si Gibran itu punya ijazah dari MDIS, dipinta dikeluarin, ditunjukin tuh ijazahnya si Gibran tuh anak Anda tuh, ya anak Anda itu menunjukkan ijazahnya. Karena memang permasalahan ijazah ini nggak serumit itu. Kalau masyarakat mempertanyakan ijazah, kalau Anda tinggal tunjukkan begitu. Ya saya tidak mau yang lain mengalami apa yang saya alami. Masa nanti setiap gubernur ditanya ijazahnya, nanti setiap menteri ditanya ijazahnya, kan repot. Ya nggak repot Pak Jokowi, tinggal tunjukin nih ada
seperti yang dilakukan oleh Pak Arsan kemarin, Arsan itu kalau nggak salah namanya, yang Hakim MK itu, sama yang dilakukan oleh anak Anda si Gibran itu. Makanya Gibran itu masalahnya kan bukan ijazahnya palsu, masalahnya itu apa? Masalahnya itu jenjang pendidikan yang dia tempuh tidak memenuhi standar atau prasyarat atau syarat menjadi wakil presiden. Itu permasalahannya. Dia presiden juga kieu aing malieur. Untung udah mantan. Makanya 10 tahun tuh acak-acakan, sekarang remah-remahnya hasil dipimpin sama Jokowi. Begini pola pikirnya itu. Ada buktinya itu. Tapi kalau menuduh dengan bukti itu yang baik. Menurut Bapak, seharusnya tidak ada kasus tudingan-tudingan ini lagi di kemudian hari. Ya, ini untuk pembelajaran kita semuanya. Selain kasus ijazah, sebenarnya sebagai presiden 2 periode yang sekarang juga sudah purna tugas, tapi tentu pandangan Bapak terhadap bangsa ini jadi penting. Apakah ada kekhawatiran di benak Bapak soal masa depan Indonesia? Ya, saya kira kita dilihat, sekali lagi kita dilihat oleh negara lain itu dijadikan contoh, karena stabilitas ekonomi kita baik, stabilitas politik kita baik, sampai di era Presiden Prabowo dipandang negara lain bagus tapi masyarakat merasakan yang lain beda. Ini coba ya kita ulas bagus. sekali lagi halusinasi Jokowi itu. Kekhawatiran di benak Bapak soal masa depan Indonesia? Ya, saya kira kita dilihat, sekali lagi kita dilihat oleh negara lain itu dijadikan contoh, karena stabilitas ekonomi kita baik, stabilitas politik kita baik, sampai di era Presiden Prabowo ini dipandang oleh negara lain bagus, sehingga jangan sampai pandangan ini berubah. Dan saya melihat pertumbuhan ekonomi di era Presiden Prabowo juga bagus, masih di atas 5, baik di kuartal pertama, kedua, dan ketiga. Saya rasa ekonomi kita akan masih tumbuh. Jokowi kalau di atas 5. diomongin tuh itu rasio perkembangan ekonomi dengan angka begitu di atas 5%. Kemudian AI itu yang diomonginnya itu. Pandangan negara lain terhadap kita. Jadi begini ya, kalau seorang pemimpin itu ambisinya sebatas di angka pertumbuhan ekonomi, yang mana yang dirasakan masyarakat tidak demikian, itu sudah menunjukkan kejongkokan pemimpin tersebut begitu. Jadi kok ada pemimpin cita-citanya cuman peningkatan ekonomi 5,5%, 5,7% dan lain sebagainya. Ini ya begitulah ya. Kita sudah melihat lah ya bobroknya pemerintahan Jokowi selama dia memimpin itu, dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Prabowo sekarang, di antaranya misalkan mengganti Menteri Keuangan, kemudian Menteri Keuangan juga mengatakan ini kebijakan-kebijakan yang diambil oleh masa pemerintahan yang kemarin itu salah semua. Kemudian izin-izin pertambangan yang membabi buta, izin-izin perhutanan yang membabi buta begitu. Itu kan bisa kita lihat. Lah pemimpinnya ini kok tidak melihat demikian, tidak melihat ini sebagai permasalahan. Dalam hal ini siapa? Si Jokowi ini ya. Aing mah. Tadi Bapak masih optimis soal pertumbuhan ekonomi kita, dan silakan Bapak menyampaikan agar seluruh elemen bangsa kita bisa bahu-membahu menyiapkan era di depannya. Kita bisa lebih solid lagi menghadapi berbagai tantangan di depan. Apa yang ingin Bapak sampaikan soal ini, Pak Jokowi? Ya, semuanya harus mempersiapkan. Pemerintah, sektor swasta, seluruh masyarakat memang semuanya harus bersiap-siap menghadapi era intelligence ekonomi, era ekonomi kecerdasan, yang di situ nanti akan ada perubahan-perubahan besar di seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Akan ada elemen AI, akan ada elemen artificial intelligence yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Ditambah lagi dengan humanoid robotik yang itu juga akan
mempengaruhi perubahan di era masa-masa ekstrem ini, dan kita memang harus bersatu, solid menghadapi era yang sangat Pak Jokowi ya, kalau memang Anda mau arah apa ya, memberikan kehidupan awareness kita ke lah depan. terhadap artificial intelligence, itu ngomongnya nggak usah, jangan normatif seperti itu begitu. Itu kan kelihatannya goblok sekali begitu ya, kalau berkata normatif seperti itu yang diulang-ulang ya itu lagi, nggak ada substansinya. Anda berbicara itu nggak ada substansinya. Coba kalau memang misalkan sebagai mantan presiden yang masih memiliki apa ya, yang masih memiliki perhatian terhadap bangsa, terhadap warga negara, dan di dalam pikiran Anda memang yang namanya AI itu dengan segala perkara yang berhubungan dengannya itu memang harus diperhatikan. Coba Anda membuat tuh apa ya, membuat haluan-haluan yang harus dilakukan oleh anak muda, misalkan bagaimana hidup beserta AI ini. Saya mau ngomongnya aja geli. Saya mau ngomongnya geli begitu. Ya kayak apa ya? Kayak orang kampung baru kenal remote control begitu. Geli saya mau. Kosong perkataannya. Jadi akhirnya kita juga gak bisa ngapa-ngapain ya, kita menanggapi narasi seperti itu, kita ke bawah kampungan begitu. Kita nggak tanggapi ya gimana? Ini channel reaksi. Terus Jokowi ngomongnya kayak gitu. Ayo. Araratul. Saya rasa itu. Kita bisa asalkan tadi apa ya? Asalkan poin-poin tadi, kita solid menghadapi berbagai tantangan. Pak Jokowi, terima kasih. Kami boleh mampir ke kediaman Bapak di Sumber, Surakarta, dan ini juga sekali lagi menjadi wawancara pertama Bapak ya, saya juga setelah terima pernah kasih tugas. Pak Jokowi ya. Terima kasih banyak mau sudah berbicara menerima gitu, tim mudah-mudahan Kompas. ke depan lebih smart lagi lah, lebih cerdas lagi. Jadi kalau mau di briefing, briefingnya yang bagus. Nah, ala kulli hal ya, dari potongan wawancara yang ini, apa yang dinarasikan oleh Jokowi itu persis dengan apa yang dinarasikan oleh Yakub Hasibuan yang kemarin baru saja dibikin videonya, itu persis sama. Jadi memang ini hasil briefingan ya, sudah tahulah kita semua. Makanya kalau Jokowi menuduh di belakangnya ada agenda politik, sebetulnya yang senang berpolitik di sini ya Jokowi, dengan mengarahkan tremulnya, kemudian mengarahkan narasinya dan lain sebagainya. Disitulah ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari pemimpin seperti Jokowi ini ya. Amit-amit, udahlah cukup sama dia selama 10 tahun itu. Jangan sampai ada lagi. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.